peraturan di Israel, di luar Israel itu anjing, Arab anjing, Indonesia anjing, Orang Batak itulah juga anjing. peraturan. Ya, semua anjing di luar Israel. Anjing. Parah Ya, juga si dengan Unirifa ini Yesus pun ya. anjing sebenarnya. Iya, menurut Israel. Yesus ya, menurut Yesus ya. Bukan peraturan Israel. Oh, oke, peraturan Makanya- Israel. Tapi bentar. Saya aku lagi menjelaskan, bentar. bukan Sebentar. kamera, gimana Sebentar dulu. Setahu saya, Yesus itu tidak memakai aturan Israel, tapi dia memakai hukum Torah tuh. Gimana itu? Apa bedanya hukum Torah dengan? Itulah itu makanya dibilang tadi si Unirifa ini hukum Torah lonte. itu. Makanya kelakuannya kayak anjing. Mama Unirifa kau juga lonte. anjing. Mama kau juga lonte kan? Mama kau juga anjing kata Yesus. Memangnya? Karena menurut Yesus mama kau anjing lonte karena lonte lebih dulu masuk surga. Dan kau muka kau mirip anjing kali. Mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tuh ya. Jadi begini teman-teman ya. Dalam agama Islam tidak ada ceritanya itu setiap manusia itu mampu menjamin dia masuk surga. Kenapa? Jaminan surga itu hanya datang dari Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, pemberi hidayah, pemberi rahmat, pengampun dosa, dan pencipta surga dan neraka. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menentukan siapa yang layak dan tak layak masuk surga. Jadi kalau ada suatu saat orang bilang, saya nih pasti masuk surga. Siapa kau? Ini contoh nih. Hei perempuan jina. Ini saya bahas ya. Kita bahas perempuan jina. Perhatikan baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sabar ya. Mama Happy baru tambah. Saya undang Anda ke atas. Anda bilang saya perempuan jina. Tahu nggak? Tuhan kamu diurapi perempuan sundal. Nenek moyang Tuhanmu rata-rata perempuan pejina, Rahab pesundal, Betseba bini orang yang ditiduri oleh nenek moyang Tuhanmu Daud, ya. Tamar
Tamar itu adalah menantu Yehuda yang diskidi papa hoba-hoba on the sky sampai beranak pinak sampai ke Yesus Tuhanmu. Kalau kau bilang saya keturunan pejina, kau merendahkan Yesus karena Tuhanmu lah keturunan para pejina. Bukan hanya sekedar keturunan, Yesus juga diurapi pejina, teman akrabnya adalah lonte. Itu fakta. Siapa dia? Maria Magdalena, perempuan berdosa yang mengurapi Yesus, yang dekat kepada Yesus dan menciumi kakinya dengan indahnya. Itu dia. Jangan karena Tuhanmu Duh, bilang lagi. Ya. Jangan kau rendahkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini labode agama apa? Aduh, yang lagi nih signal. Adakah signal aku? Adakah saya? Adakah saya? Adakah saya nih? Halo. Adakah saya? Saya ada ke? Adakah saya? Adakah saya? Assalamualaikum. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bang. Aduh, gelap lagi nih. Sebentar tuh, saya ganti dulu. Waalaikumsalam. Izin turun aja, Bu. Kenapa ini? Ya, halo. Aduh, gelap lagi nih. Halo, Labode. Ngelik parah ya? Saya Muslim. Parah ya? Ini Izin ngelik turun parah saja. ya? Dam. Macet lagi? Macet ke? Macet. Nah. Ya, jadi gitu ya. Jangan menghina. Pertama yang tidak boleh kalian hina dalam agama Kristen adalah pesundal. Kenapa? Karena pesundal bahkan dijanjikan masuk surga lebih dulu. Dia lebih mulia daripada kalian. Kata siapa? Kata Yesus. Jangan menghina keturunan pejina karena Tuhan kalian sendiri datang dari para pejina-pejina sejati. Nggak usah menghina. Weja, Allah itu batu hitam, itu fitnah dari umat Kristen pembenci. Yang batu itu adalah Yesus, adalah batu penjuru yang dibuang tukang bangunan. Dalam kitab Perjanjian Lama, Allah itu gunung batu. Ada datanya saya ya. Dan memang pada faktanya Tuhan kalian bisa berubah jadi api, jadi awan, tiang awan, jadi orang pun jadi batu pasti bisa. Ya, kalau Allah itu laisa kamislihi syai', tidak setara dengan apapun apalagi batu. Dan dengarkan baik-baik. Jangankan nyembah batu nih, Unirifa yang manis ini nih ya. Nyembah roh gentayangan dan manusia aja kami nggak mau, apalagi nyembah batu. Tapi kalau kita bandingkan Yesus dengan batu, maka Yesus akan terhina. Kenapa? Batu nggak pernah terkutuk, Yesus malah dikutuk Paulus. Batu datang dari surga, tidak pernah dikutuk, diciumi oleh banyak manusia. Yesus datang dari surga, dikutuk Paulus, dicium sama lonte. Ya, bayangkan. Kalau batu Hajar Aswad diciumi oleh manusia-manusia bertobat yang baik, kalau Yesus dicium sama pesundal. Nah, gimana itu? Batu Hajar Aswad, apabila dicium batu itu, Allah ampuni dosa kami sehabis-habisnya. Yesus datang dari surga, udah ditombak, dihantam, dicaci maki, dibuka bajunya, tidak mampu menghapus dosa sehabis-habisnya karena dia tidak mampu menghapus dosa dan menghujat Roh Kudus. Satu. Maka kalau kita bandingkan batu Hajar Aswad dengan Yesus, maaf, Yesus nanti malu depan batu Hajar Aswad. Bahkan apabila disandingkan batu dengan Yesus, dilemparkan batu, Yesus lari. Dijedotkan antara batu dengan kepala Yesus pecah. Batu nggak pernah lari lihat Yesus. Mana pernah batu Hajar Aswad kalau lihat Yesus lari dan kecar-kacir? Nggak pernah. Tapi coba lempar Yesus pakai batu. Pernah Yesus kabur kejar batu. Jadi kalau kalian mau merendahkan batu Hajar Aswad, itu dibandingkan Yesus pun nggak bisa direndahkan. Saya tidak berniat untuk menghina agama kalian. Saya hanya menyadarkan kalian ketika kalian merendahkan, jangankan merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah, merendahkan Quran dan Islam, merendahkan batu Hajar Aswad aja kalian ditampol sama batu Hajar Aswad. Itu Game enggak, itu lagi ngebalikin logika yang menghujat aja.
Iya, itu kita ngebalikin cara berpikirnya Oten yang menghujat. Pandai pun Kim ini, ngerti pun dia. Namanya logical fallacy ya harus dibalikin biar mereka sadar Iya. juga. Iya, itu namanya komparasi. Gitu. Jangan kalian itu merendahkan agama kami, karena saya pastikan lillahi ta'ala, Allah dengan kekuasaannya memampukan saya mengembalikannya, sehingga kalian, jangankan kalian nggak punya rasa malu, gereja kalian yang malu, si Kim yang malu. Kalau saya, semua ucapan saya itu ada datanya. Yesus batu yang dibuang tukang bangunan, dalilnya jelas. Allah batu, Allah gunung batu, oh ada, dalilnya eksplisit. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni walaupun Yesus sudah ditombak, ada. Yesus terkutuk di tiang salib, jelas. Tapi batu Hajar Aswad dari surga dicium sama seorang nabi dan pengikutnya yang bertobat, yang mencintai Tuhannya. Nah, Yesus dicium siapa? Yudas sama pesundal. Jadi kalau kita hitung-hitung kemuliaan batu Hajar Aswad dengan Yesus, aduh, maaf, dibawa nanti, maaf nih. Yesus itu memang dicium sama seperti batu Hajar Aswad, betul-betul dicium. Tapi yang menciumnya iblis yang merasuki Yudas dan juga Maria Magdalena, seorang pesundal. Batu Hajar Aswad juga dicium, ya, dicium, tapi sama mereka yang mencintai Tuhannya, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya, ya. Jadi mohon dengan sangat, jangan kalian menghujat. Saya ini tak terbiasa. Kalau tak melayani kalian tuh asam lambung saya naik, ya. Saya kalau membiarkan kalian menghujat tanpa saya counter tuh asam lambung saya berkata, Rifa, jangan kau tak membalaskan mereka. Gitu. Makanya hati-hati, Komal di tempat saya ini kalau berkomentar sedikit ludahnya banyak. Kenapa? Saya ini petarung, fighter, destroyer. Saya destroyer, ya. Terus ada lagi tuh Kak yang katanya nuduh Nabi Muhammad pedofil tuh, aku juga nggak habis pikir. Soalnya mereka itu Iya. menyandingkan standar apa tuh namanya, pedofilia menurut modern society. Padahal kan kalau dalam Di abad ke-12, Dek. Di abad ke-12 Katolik memutuskan minimal pernikahan itu usia anak perempuan itu 12 tahun. iya itu dia. Di abad ke-12. Nggak ada. Dalam Bible itu tidak ada aturan pernikahan dalam Bible terkait umur wanita kapan boleh dinikahi. Jadi kalau tidak ada aturan dan larangannya ya boleh. Jadi secara moralitas Kristen itu tidak ada larangan menikahi anak usia 1 tahun. Tapi karena kita sudah hidup dalam moralitas modern, kita melihat ada permasalahan yang muncul di zaman sekarang ini kalau anak usia 10, 11, 12 itu menikah. Pertama, dari segi fisik, karena kita sudah mulai mencut, menguning dan mengecil, ya, karena kita sudah maju ke zaman akhir. Jadi sudah mulai kekuatan fisik manusia itu sudah mulai terdistorsi dikarenakan makanan-makanan kimia yang kita makan sehari-hari. Maka secara kemampuan fisik udah beda. Dulu nenek-nenek kami nikah umur 11 tahun, anaknya 9, 10, 12. Nenek saya contoh. Nenek saya itu anaknya 9, teman-teman. Nikahnya di usia lagi muda, sangat lagi muda, ya, belasan-belasan. Tapi bahagia-bahagia aja tuh. Nggak ada dibilang pedofil pada waktu itu. Nah, kenapa dikatakan pedofil? Karena standar itu ditentukan di awal itu abad ke-12 Katolik menentukan usia pernikahan anak perempuan itu 12 dan laki-laki 14. Seandainya itu adalah standar pedofil, maka Katolik itu membenarkan pedofil dulu di abad ke-12. Bahkan ya Tapi, di komentar perjanjian lama tuh yang mengenai Ishak menikahi Ribka itu kan dikatakan dalam Yahudi itu kan Ya, menurut Rebeka Rashi. itu kan masih menyentuh usia pubertas. 3 Otomatis tahun. Usia pubertas itu ya sekitar 14-13 tahun lah atau 12. Ya, tapi kalau kata Rashi, dia menikah di usia 3 tahun, kata Rashi, karena halakah hukum Yahudi mengizinkan anak usia 3 tahun untuk dikawini. Itu datanya saya punya, halakahnya gitu loh. Halakah Yahudi. Nah, kalau dikatakan pedofil berarti Yesus dan nenek moyangnya ya pedofil lah. Kalian harus paham, pedofilia itu adalah kecenderungan seksual yang menyimpang. Kelihat lubang dubur anak kecil langsung birahi gitu ya. Tuh ada tuh lagunya. Sekuntum dubur merah
di hadapan para pendeta, bikin birahi. Pendeta langsung ingin mencoba dubur warna merah, pendeta sangat suka. Dubur warna hitam, pendeta tak nolak. Dubur belang-belang, pendeta bilang boleh juga. Dubur warna pink, itu yang diincar sekali. Para pendeta, selamatkan dubur kita semua. Ya. Jadi kalau kita misalkannya mengatakan bahwa pedofilia itu kepada orang-orang yang menikah di bawah anak di bawah umur, itu tidak. Kenapa? Pernikahan itu beda dengan kawin. Ya, saya sebutkan apa perbedaan kawin dan nikah. Ini yang nggak bisa dibedakan oleh saudara-saudara Kristen saya nih ya. Mereka tuh menyamakan kawin dengan menikah. Padahal nih, nikah menyatukan manusia di bawah cinta, kasih, dan sayang. Kawin menyatukan kelamin di bawah keringat dan selimut. Nikah menyebarkan undangan, mengajak orang datang melihat bersama-sama. Kawin sembunyi-sembunyi, kalau bisa nggak ada yang tahu, sambil menyebar benih. Kalau nikah nyebar undangan. Nikah pakai baju bagus, rapi, cantik, dan berdandan. Kawin telanjang bogol. Nikah butuh surat-surat untuk kelengkapan. Kawin butuh urat. Nikah saling memahami dan saling menerima satu sama lain. Kawin saling menikmati. Nikah bikin terharu, bahagia. Kawin bikin mendesah, menangis, dan ketagihan. Beda. Kalau Kristen-Kristen yang menuduh Nabi Muhammad pedofilia itu nggak bisa bedakan nikah dengan kawin, karena bagi mereka sama aja. Maka ketika Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah, bagi mereka itu dikawinin, diskidipa, Aduh Kak, ini gara-gara nyanyiin tadi nih teman-temanku pada nge-DM semua nih. Kamu ngapain debat sama orang kayak gitu, buang-buang waktu. Aku nggak ngedebat deh guys. Aku di sini cuman ya ini lagu buat temannya Kim ya. Lagu buat ini yang menghujat lagu aja satir nih. buat Santai, aku yang santai. menghujat ya. Sekuntum dubur merah, kesukaan para pendeta, beragam warna. Pendeta pun tak memilih-milihnya. Dubur warna merah, pendeta sangat suka. Dubur warna hitam, itu boleh juga. Dubur belang-belang, tidak ditolaknya. Dubur miring-miring, masih asik juga. Kenapa dubur? Karena mereka lihat lubang matahari. Kenapa dubur? Karena ada tai-tainya. Lagu ini saya satu persembahkan kalimat untuk kalian lagi nih pemuda. Kak. Apa Aku deh? tambahin satu kalimat lagi nih Kak. Perpuluhan warna merah, pendeta pun suka. Iya, ya. Sekuntum uang merah, perpuluhan dari jemaat. Warna merah boleh, biru, hijau, yang penting jangan warna 1000. Kalau ada ubi, pendeta nggak mau. Kok tahu? Iyalah, bukan rahasia umum. Kalau ada itu udah banyak. Kalau uang 100.000, pendeta sangat suka. Ditambah cium kudus, apalagi itu cium kudusnya. Kalau bisa berdua saja, asik. Gitu. Gimana? Kita ini bukan cuma edukasi, kita juga hiburan. Ya, karena ini adalah room dialektika lintas iman. Gitu. Assalamualaikum Asran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jami'an, uniku saudaraku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.
Kalau cicak darat, kalau mau bangun masjid harus minta-minta. Oh jelas, karena umat Islam itu adalah umat yang diperintahkan untuk memberikan sedekah. Kalau pendeta yang minta-minta tuh gimana? Siapa yang nyuruh? Hah? Siapa yang nyuruh? Pendeta minta-minta uang perpuluhan, siapa yang suruh? Jawab. Nggak bisa kan jawab? Ya, prajurit salib, perkenalkan nama dan agama dan tujuan naik ke sini. Mau ngapain? Saya agama Kristen. Nah, tujuan saya naik di sini udah banyak apologet Islam yang saya tanya, tapi nggak bisa dijawab semuanya, termasuk semua kita dan lain-lain. Karena gini, kenapa orang Islam tidak mampu jawab? Kenapa? Karena Imam Syafi'i memang mengatakan bahwa kami akan kalah ketika berdebat dengan orang bodoh, begitu. Ya, Soalnya pertanyaan saya dan hanya terkadang seputar begini, Quran, tapi nggak bisa dijawab. Saya tanya. Dasar Kadang bukan nggak bisa mempelajari jawab. agama Islam itu adalah Quran. Nah, sementara penulis Qurannya sendiri telah meninggalkan Quran itu sendiri, yaitu Abdullah bin Sa'ad. Tapi yang saya heran, orang Islam malah masih percaya dan mau bangga-banggakan Quran. Itu aja. Semua nggak bisa jawab. Itu yang saya bingung. Abdullah bin Sa'ad itu bukan satu-satunya penulis. Penulis Al-Quran itu Sekarang saya banyak. tanya, Zaid bin Sabit. mana yang dia tulis dalam Al-Quran? Semua, Tahu kan nggak? dia ketua panitianya. Iya, apa-apa yang ada yang dia tulis semua. Semua lah. Semua Ya, lah kalau dari semua Quran dia yang tulis sudah ada semua sekarang. Bukan hanya dia yang nulis. Nah, ini Anda saja sudah bingung. Kan dia panitianya. Makanya saya bingung, semuanya nggak bisa Ya kamu dijawab. bingung ya, wajar lah kamu Kristen, gimana nggak bingung? Coba Tuhan wajah 3. Wajar kamu bingung, karena memang Kristen agama bingung, karena Oten bingung dengan Bible-nya. Itu yang saya bingung. Jangankan dengan Quran kamu bingung, dengan Bible aja kamu bingung, apalagi dengan Enggak. apa aja kamu Penulis bingung. Alkitab, Jangankan yaitu bingung mereka kamu yang tantrum bingung juga, zaman nanti bentar lagi Yesus. buka celana nih. Ini dari awal dari bingung tantrum, lama-lama buka celana nih, buka celana nih, bentar lagi memang gitu. Rata-rata Kristen yang naik di komen saya kalau nggak bisa berhenti bicara nanti buka celana ini. Mereka tidak ada bukti. Nggak berhenti ngomongnya, bentar lagi buka celana ini. Kalau misalnya gitu, kalau nggak tantrum kejam ayam habis birahi. Bentar lagi hati-hati nih, teman-teman hati-hati ya, prajurit salib nih buka celana bentar lagi nih, takut kita nih. Kalau nggak kesurupan, kalau nggak ayam. Ini nih, gimana kami bisa jawab? Kami ngomong kok ngomong kayak kesurupan hantu blau. Memang nggak bisa kami menjawabnya. Orang kami ngomong kok bantah-bantah terus. Gimana ngomong? Kami ngomong 1 kok ngomong 1000, sama dubur sama mulut kau aja dubur kau itu ngomongnya pakai 2 mulut, yang dubur dubur sama mulutnya barengan ngomong, gimana aku mau bisa jawab? Aku yang punya 2 mulut aja kalah melawan kau pakai dubur kau dan mulut kau. Gimana kami mau bisa jawab? Aku belum ngomong aja kau udah gimana aku bisa jawab? Aku udah bicara aja kau udah muncrat gitu, gimana coba? Aku belum apa-apa, kau udah ejakulasi dini, gimana coba? Gimana kita mau menjelaskan sama kau sementara kau aja udah ejakulasi dini? Belum apa-apa kau udah mencret atas bawah, dubur berdarah, hidung berdarah, di mana-mana udah keluar banjir kau deh. Inilah kenapa kami ini terkadang membuat kalian itu menjadikan kalian itu olo-olo. Diulang-ulang lagi omongannya tahap apa ini. Percaya dengan sekali. Ya karena Al-Quran mengandung kebenaran, itulah kami percaya, pantas kami percaya. Karena Al-Quran tidak pernah terdistorsi. Cara gimana? Kenapa? Jangankan penulis Quran, Tuhan kau aja yang kau cintai jadi tombak Tuhan sendiri, itu yang kami nggak percaya. Tuhan tombak Tuhan. Tuhan tombak Tuhan baru kami nggak percaya. Kalau penulis Quran meninggalkan Quran ya wajar saja. Kenapa? Karena banyak orang yang murtad, biasa. Kenapa? Banyak orang munafik. Gitu loh. Kan penulis Quran bukan cuma dia. Ya lah, yang lebih percaya kepada Nabi Muhammad lah. Percaya kepada Nabi Muhammad dan Quran lah. Kau ini ngomong apa sih? Pertama, penulis Quran itu macam mana lo dubur kau ikut bicara, susah aku. Coba dubur kau hentikan, coba dubur kau ditahan ya. Dubur jangan diajak bicara. Waduh, siapa ini dek? Siapa ini Kims? Oten ini dia ya? Dia ya? Hah? Apa ini dek? Enggak. Coba deh jelaskan. Oh, representasi orang ini memang ini pecinta dubur. Ini kenapa orang ini dari tadi kelihatan marah? Karena duburnya udah rusak ini teman-teman. Jadi saudara kita ini bukan lagi otaknya yang rusak, tapi duburnya udah miring.
duburnya itu udah berkah gitu. Duburnya udah Nih, berkah, asal udah ada. sedikit boleh nggak? Salam. Ya, lanjut deh. Asal masuk Ini dikit, korban boleh? pendeta. Korban pendeta nih. Aduh Kim, Asal kamu masuk suruh dikit, hapus, boleh? Dek. Kamu suruh hapus, Dek. Ya, masuk. Oke. Asalkan jangan korban Abdullah bin Sa'ad lah gitu. Hei, Apa mengenai ini? Aduh, lah, beda. Aduh. bahwasanya Udah, jaga dulu duburmu. Mungkin duburmu lagi sakit, kami paham. Sabar, memang pendeta dulu begitu. Duburmu Aduh. dipegang aja. Yang Kalau penting- nggak bisa duduk berdiri. Kalau nggak bisa duduk berdiri deh sambil tengkurap. Jadi duburmu nggak sakit. Aku tahu sakit rasanya. Iya, inilah kenapa kami nggak bisa jawab, karena nggak diizinkan bicara sama orang ambeyenan kayak kau. Sulit kita Bisa jawab menjawab dikit gimana boleh kita nggak, udah ngomong nggak jelas. Nah, silakan Dek. Oke, sedikit ya. Mengenai Abdullah bin Sa'ad. Kalau misalkan Anda mengatakan Abdullah bin Sa'ad meninggalkan Al-Quran, oh no, tidak. Abdullah bin Sa'ad dia memang pernah murtad, tetapi sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Abdullah bin Sa'ad kembali lagi ke Islam kapan? Ketika Fathul Makkah. Oke. Ketika Fathul Makkah, Abdullah bin Sa'ad itu kembali masuk Islam dan memohon perlindungan kepada siapa? Utsman bin Affan. Abdullah bin Sa'ad. Gak apa-apa Dek. Bentar Dek, dengar ya sebentar Hasan. Teman-teman perhatikan ya, memang wajar. Jangankan apologet Islam, Yesus kalau turun ke dunia itu juga nggak bisa ngejawab dia gitu loh. Yesus aja mungkin kabur menghadapi orang kayak gitu. Nggak bakal bisa kayaknya. Iya, nggak bakalan bisa. Mamanya aja udah nggak sanggup menghadapi dia. Udahlah katanya, pasrah aku katanya. Dulu aku bertanya-tanya kenapa lah. Iya, kenapa lah Yesus mau mati untuk orang-orang ini? Ternyata Yesus malu punya umat kayak gitu, makanya dia mau mati. Kenapa duburnya bermasalah orang itu tuh? Nah tapi benar loh. Coba kalian perhatikan ya, orang itu kalau gampang marah itu kayak saya nih gampang marah karena saya ini kan banyak pikiran yang harus dijuantahkan, buku belum selesai, mau kampus lagi nih, jadi kemarahan juga karena itu. Tapi kalau mereka udah nggak berpikir, otaknya nggak ada, biasanya duburnya yang bermasalah, makanya marah-marah. Kalau nggak karena kemiskinan, kalau nggak karena masalah dubur. Oke, lanjut Asran. Oh BTW ini lagi bikin buku. Pokoknya kalau misal kau udah jadi ya Asran salah satu orang yang harus dikirimin dunia. Insyaallah. Oke, selanjutnya gini ya. Abdullah bin Sa'ad bahkan sesudah ya masuk kembali ke Islam tatkala pemerintah Utsman bin Affan, dia jadi gubernur loh. Jadi gubernur saking dia taatnya kepada Islam. Itu yang Anda katakan dia meninggalkan Al-Quran. No, enggak. Malahan dia ikut serta tatkala apa? Utsman bin Affan itu menuliskan Al-Quran. Ya, memerintahkan untuk memushafkan Al-Quran kembali. Pahami itu. Makanya kalau misalkan Anda mengatakan bahwasanya konteks Abdullah bin Sa'ad itu meninggalkan Al-Quran, tidak. Anda buta sejarah. Kami di sini orang-orang Islam yang mempelajari sejarah, credible kok insyaallah data-data yang kami berikan. Makanya betul yang kata Uni tadi. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, aku sanggup berhujah dengan 100 orang pintar, aku akan menang. Tapi aku akan kalah dengan 1 orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh tidak mengerti landasan ilmu. Bagaimana kami hendak menunjukkan warna hitam kepada orang yang buta? Bagaimana kami memperkenalkan warna hitam kepada orang yang buta? Nggak bakal pernah bisa. Padahal itu warna yang dia lihat setiap harinya. Oke, itu warna yang dirasakan, feel-nya setiap harinya. Tapi dia nggak bakal kenal mana warna hitam itu. Pahami itu dulu. Abdullah bin Sa'ad katanya ninggalin Al-Quran. Ya, gitu ya adik-adik. Saudara-saudara Kristen yang duburnya bermasalah ya, naiklah ke atas. Tapi duburnya nggak usah ikut ngomong. Saya nggak bisa bahasa dubur ya, nggak bisa. Kalau bicara pakai mulut ya. Bang, kalau yakin dan percaya kenapa harus meninggal Al-Quran? Sejak kapan dia meninggalkan Al-Quran? Bahkan sebelum Al-Quran ini dimushafkan, dia ini ingat waktu pertama kenabian. Waktu pertama kenabian dia ini murtad, bukan meninggalkan Al-Quran. Dia belum menjadi salah seorang yang menuliskan Al-Quran, brother.
Ketika Fathul Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, dia kembali apa? Memeluk Islam. Sebelum Al-Quran ini dimushafkan. Al-Quran dimushafkan itu secepat mungkin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Bagaimana klaim meninggalkan Al-Quran sedangkan Al-Quran itu belum dimushafkan? Bagaimana kita bisa membenarkan klaim meninggalkan Al-Quran? Bahkan Al-Quran belum dimushafkan, dia pernah murtad, itu benar. Kita komparasi ya. Kalau seandainya kalian punya standar begitu, harusnya kalian jangan percaya Yesus itu Tuhan. Kenapa? Muridnya ketika ditangkap semua. Kan kalian bilang gini, kenapa percaya kepada ada penulis Quran, dia meninggalkan Quran, berarti kita nggak perlu percaya kepada dia. Lah kalau gitu kenapa jadi Kristen? Orang murid-murid Yesus saja yang udah lihat Yesus menghidupkan orang mati aja ketika ditangkap Hansip Romawi aja kabur, berarti nggak percaya. 12 murid loh, semua murid kabur loh, nggak milih-milih loh, 2 diantaranya berkhianat loh. 12 murid semuanya kabur. Artinya justru murid-murid kekasih yang dipilih Yesus itu nggak percaya sama Yesus. Lah kalian ngapain percaya gitu? Ya ini bentar. Ya dek, bentar. Ini Gema ini kemarin, ya itu logikanya begitu. Ya Santo Thomas juga begitu, banyak murid Yesus yang nggak percaya sama Yesus gitu loh. Tapi nggak usah kita terlalu panjang bahas itu. Kita cuma mengajak mereka berpikir untuk menunjukkan logikal falasi mereka. Ini Gema ya, ini kemarin masuk di room Nandar melakukan hal-hal yang tidak patut, yaitu apa? Mengganggu jalan diskusi. Kalau mau diskusi ikuti aturan, kalau tidak ikut aturan turun. Karena otoritas tertinggi itu saya dan pemilik komal dan moderator. Gema, perkenalkan nama kamu, agama dan nama kamu. Halo. Ya, nama dan agamamu. Saya agama di KTP Islam. Itu sebagai warga negara yang baik. Nah, kemarin kok aku oten. Ya kemarin kok aku oten. Yang kutanya itu bukan KTP kau. Yang kau yakini sekarang itu agama apa? Aneh orang ini. Yang kutanya itu yang kau yakini sekarang itu agama apa? Karena kita mau diskusi. Keyakinan kalau kau nggak beragama ngapain naik ke sini? Kan ada-adanya. Enggak. Ya udah kau nggak usah naik ke sini lah. Ngapain kau naik, turun lah di bawah. Apa enggak ngapain kok nggak ada keyakinan kok bicara diskusi lintas agama. Kok sama? Hei, kita lagi ngomongin masalah berlian ya. Oke, kita ngomongin masalah berlian ya. Tapi kau punya berlian, nggak punya aku. Ngapain kau ikut? Kau diri. Kita lagi mau ngomong tentang diskusi lintas agama. Kau nggak beragama, terus ngapain kau di sini ya? Mau? Nanti kita bicara tentang kapal pesiar ya teman-teman. Oke, kita kumpul sosialita nanti ya. Berapa Unirifa kapal pesiarnya ada 2. Kamu berapa? 5. Nah kamu siapa? Gema. Kau punya kapal pesiar enggak? Ngapain kau ikut? Mau cari kerja bang? Mau cari kerja? Kalau mau cari kerja atau minimal jadi moderator gitu bilang. Atau kayak Kim ini, saya itu agnostik Uni, lagi belajar, nggak apa-apa. Berarti dia lagi belajar di sini, nggak banyak bicara dia. Agama aja nggak punya, sok pula ngajarin aku yang beragama ini, keludahin kok nanti ya. Ini Uni, misalkan Asran kasih pertanyaan yang logis, bisa nggak Uni? Ini untuk menjawab si prajurit salib tadi. Contoh gini Uni, Asran masih jomblo, Asran nggak beristri. Pantas nggak Asran bilang kayak gini? Aku sudah meninggalkan istriku, sedangkan Asran belum beristri. Bisa nggak? Aku sudah menceraikan istriku, Asran belum beristri. Bisa nggak? Enggak. Asram masih jomblo, nggak ada pasangan, terus Asram bilang kayak gini. Prajurit salib itu si prajurit salib itu sebenarnya bukan akalnya bermasalah, duburnya. Kan udah bilang dari tadi dek, dia itu butuh salep dubur, salep untuk memperkecil duburnya yang udah gede. Iya, si tentara salib itu duburnya itu bengkak jadi sakit, butuh salep untuk mengecilkan dubur. Dia nggak akalnya tuh. Tidak mampu melawan diskusi. Lu aja motong mulu. Iya, kita nggak mampu. Nggak, jujur kita nggak mampu ngelawan orang yang bicara pakai dubur. Kita bicara pakai mulut, kau pakai dubur. Mau coba dilepei kami sama kotoran, kami nggak mampu, takut kami, nggak berani aku bicara pakai mulut, kau bicara pakai dubur, mana siap, mentalku nggak siap dengan hal itu, nggak sanggup mentalku, tak kuasa aku nak belayan, tak kuasa pun ya. Mana suaranya pong lagi Mia. Kau deh, kalau ngomong suaranya merdu nggak apa-apa, ini poh katanya keluar pucuk ubi. Nggak sanggup adek bang, memang jujur adek katakan adek tak sanggup ya, abang dibawa aja. Dubur abang terlalu berbahaya buat kami. Tolong teman-teman tag kayak di bawah ya, selamatkan dubur dari pendeta, itu tag di bawah ya. Saya
Saya nggak sanggup melawan dubur ya, nggak sanggup, aku menyerah. Aku kalau dubur yang keluar aku tak usah sanggup. Pucuk ubi yang keluar nggak bisa. Keluar tulang. Kan tahu ya kan? Orang normal yang keluar pas duburnya bicara pucuk ubi, dia nggak tulang belulang ayam. Rasanya poh gitu. Iya. Ambeien pula, keluar pula lagi cabai yang belum digiling. Yang lucunya orang normal kalau punya masalah dengan dubur keluar itu pucuk ubi, cabai yang udah digiling, dia nggak tulang ayam sama cabai belum digiling. Tak sanggup kita. Aku aja tak sanggup, tak berani aku melawan, tak sanggup aku. Angkat topi aku, angkat topi, angkat jilbab aku, nggak sanggup aku. Ya kan mereka orang yang pakai mulut gitu udah pakai dubur pendusta, ya itu pengibaratan aja, woi. Dubur pendusta, Kayak gitu aja. dubur Itu aja nggak terkutuk, bisa diproses lah sama dia. dubur terkutuk ya. Halo Asri Sorong. Ya, assalamualaikum Mbak. Agamanya apa dek? Islam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada yang disampaikan. Cuma sangat penting ini, tapi kakaknya ini walaupun dia ini suka marah-marah tapi orangnya baik kok, cantik lagi. Waduh, nggak tahu aja, saya bukan cantik. Saya nih manis bang ya. Aksioma saya itu manis, bukan cantik. Cantik tuh ngebosanin ya. Cantik itu relatif. Saya ini manis. Manis itu aksioma saya ya. Karena nama saya itu Uni Rifa Bunda Gembala Maniswati, paling cantik, paling manis sepanjang sejarah, tak bisa dibantah. Itu nama panjang saya. ya, nama panjang saya itu ya. Uni Rifa Bunda Gembala SOS binti Yadiman, manis sekali tak terbantahkan. Nah, itu nama panjang saya itu. Disingkat Rifa. Ya, oke Bang Asri, udah ya, itu aja. Silakan saya turunkan dulu ya. Jangan lama-lama lihat muka saya Bang. Biasa terakhir kalau Oten biasanya kalau nengok muka saya lama-lama. Kalau nggak kejang Ayan buka celana. Kalau saya orang Islam saya tahu biasanya ngelempar mahar. Saya takut ya, belum siap Adek. Masih terlalu gadis Adek untuk dilamar ya. Oke Bangnya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami orang Islam ini takut dilamar teman-teman ya. Kenapa takut dilamar teman-teman? Takut mengiyakan, takut menidakkan. Begitu. Kenapa? Karena kami adalah orang yang menjaga kemuliaan agama kami. Jadi kalau melamar tuh kami lihat-lihat dulu gitu ya. Nah, lihat duburnya salah nggak? Kalau kita takut nih, ya. Nanti dia bawa 5 kilo emas ya kan? Iya. Tapi taya ambeien kan takut juga kita. Kita nggak mau nanti ya malam pertama nanti ke dubur-duburan, kita nggak mau. Saya nggak mau ya. Saya ini pemerhati. Saya mau bikin lembaga pemerhati dubur ya, di mana saya ingin semua anak-anak yang punya lubang dubur itu selamat, duburnya tidak terganggu. Saya akan buat salah satu program pemerhati dubur. Gerakan save dubur dari pendeta ya. Gerakannya apa? Gerakan save dubur dari pendeta. Taknya itu nanti kita sandingkan rame-rame dan kita akan meminta kepada gereja-gereja untuk membuatkan save dubur dari pendeta supaya ibu-ibu yang ke gereja memperhatikan dubur anak-anaknya, karena kasihan nanti jadi predator kalau udah gede. Bisa sih Kak, itu lumayan relevan buat korban pelecehan yang dilakukan itu. Iya. Anak-anak altar juga. Ya, kita ini kenapa umat Islam memerhatikan dubur anak kecil? Karena kita lihat betapa mirisnya korban pelecehan seksual, baik di agama Islam maupun Kristen. Yang kita takutkan ini adalah para predator-predator ini kembang tumbuhnya menjadi manusia-manusia psikopat. Makanya kita ini dalam upaya menolak lagi bete juga ya. Kenapa teman-teman? Kalau teman-teman lihat permasalahan yang muncul di belahan dunia itu diantaranya seperti penyakit HIV, itu karena penyimpangan dubur ya. Dubur itu dipakai buat ngeluarin kotoran, ini dipakai buat hoba-hoba kan rusak ya. Jadi akhirnya apa? Inilah kenapa orang-orang yang mereka terbiasa cenderung memakan makanan haram, berbuat yang kotor, itu tidak lagi bisa membedakan tempat-tempat yang seharusnya. Ya, bedakan laki-laki dan perempuan mereka nggak bisa, karena mereka juga nggak bisa bedakan mana Tuhan mana manusia, mana semua mereka samakan. Tepuk tangan. Ya.
Seperti itu teman-teman ya, tolong dengan sangat teman-teman hargai keluarga kalian ya. Dengan cara apa? Kalau seandainya teman-teman ke gereja, jangan dibiarkan anaknya lepas begitu saja. Perhatikan anak di samping kalian. Kalau perlu duduk bersama mereka. Kenapa? Nanti belagak cium kudus, tahu-tahu diraba duburnya. Ya, kita nggak mau anak-anak ini jadi. Kenapa? Kalau seandainya anak saya nanti jalan-jalan ke Manado, Sumatera Utara, di mana di situ mayoritas Kristen, saya takut dong. Jangan-jangan teman anak saya korban pelecehan seksual dari pendeta. Nanti anak saya jadi korban selanjutnya, kan saya takut. Ya wajar dong saya sebagai seorang ibu mengantisipasi dengan membuat gerakan save dubur dari pendeta. Kenapa? Karena yang menjadi masalah di luar negeri itu, di negara mayoritas Kristen itu, yaitu ya 300.000 korbannya, 200.000 Perancis, Jerman, di mana-mana tuh, dan 70% hampir 80% korban pelecehan SKS di gereja itu dialami oleh anak kecil laki-laki. Coba kalian tahu lubang apa yang diincar? Itu Laki-laki dan karena anak altar pun lebih tepat. Iya, makanya saya takut si tentara salib itu salah satu korban pendeta, sehingga kemarahannya memuncak karena ketika bicara duburnya ikut bicara, sakit ambeien. Ini Gitu ada ya. yang bilang di gereja bebas LGBT. Iya, kalau misalnya gerejanya Tidak ada semua ajaran, gereja. Kita nggak boleh gitu juga, orang Islam nggak boleh nggak objektif juga. Tidak semua gereja Iya. bebas LGBT. Ada gereja-gereja yang tidak terima tuh ada. Nggak semua kok. Ada yang melegalkan ya, ada jujur iya, tapi bukan di Indonesia. Tapi di Indonesia nggak tahu ya. Itu ada hal-hal begitu. Kita jangan menyerang orang Kristen semuanya. Kenapa? Bisa jadi di gerejanya Kim ini nggak mengizinkan itu, di gereja papanya nggak ngizinin itu. Ya, Kalau bisa aku jadi sih, begitu. Kalau dari sisi Katolik sendiri sih sebenarnya LGBTQ itu dipandang sebagai apa ya, individu yang harus menahan diri gitu Kak. Jadi hal-hal buruk yang mereka lakukan itu kita anggap dosa berat. Cuman kalau mereka mau suka sama laki-laki atau perempuan, kalau misalnya mereka masih menahan diri atau tidak berbuat asusila di depan ruang umum ya, itu tidak boleh didiskriminasi juga. Iya, betul-betul. Tepuk tangan dulu. Aku punya sih Kak temen yang belok, cuman dia nggak macem-macem sih, puji Tuhannya gitu. Iya, terkadang begitu kan, saya sudah bilang, memang ideologi dan agama itu mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku itu dipengaruhi oleh ideologi dan agama. Bisa jadi karena faktor tertekan. Jadi itulah kembali saya bilang nih, ke film Joker itu. Joker itu adalah penjahat yang tadinya orang baik yang tersakiti. Itu Bukan karena ideologinya, tapi karena dia tertekan. Betul-betul. Ya, buat teman-teman Islam dan Kristen, ruang ini bukan hanya sekedar mengedukasi, tapi juga menghibur. Dan hiburan yang saya sajikan itu adalah hiburan edukasi, di mana saya dengan satir itu mengajak orang-orang untuk berhenti menghujat. Kenapa? Dengan menampol mereka, berharap mereka itu berhenti menghujat, ya, berhenti tantrum, ya, supaya mereka lebih sadar, oh iya juga ya, kenapa aku jadi begini, kan begitu. Ya. Nah, jadi buat teman-teman Kristen kan diizinkan tuh ya untuk diskusi lintas agama dengan saya gitu. Kita ini hati-hati nih, orang-orang kayak Asrani diincar kali nih duburnya nih. jangan begitu. Iya nih kayak gini-gini ya. Kata Aaron Ini kalau kayak Rashid. gini-gini bahaya nih. Ini Kata Aaron Asrani Rashid kalau itu penyakit, bukan buat dinormalisasi. Oh, kalau saya tidak sepakat kalau itu penyakit. Penyakit itu Sama-sama. sesuatu yang memang Allah yang takdirkan. Itu kecenderungan, itu adalah pilihan. Memang mereka tuh gini ya, perhatikan baik-baik. Ada orang yang fetis terhadap asbak, ada orang fetis terhadap binatang, itu bukan penyakit ya. Tapi itu adalah pilihannya. Dan itu harus ditahan, itu disebut dengan hawa nafsu. Kalau penyakit, maka penyakit itu seperti memang ada dalam tubuh kemampuan berpikir ya. Saya mau cari jurnal atau makalah ilmiah bahwa makanan mempengaruhi perilaku. Memang ada, bukan berarti ketika makan babi kita ke babi-babian, nggak gitu juga ya. Enggak, tetapi makanan mempengaruhi perilaku itu karena gini, hormon
ya hormon manusia seperti wanita seperti saya ini. Kenapa kadang Unilever kalau datang bulan tuh kayak ngamuk-ngamuk gitu? Karena ya makanannya itu bergizi sehingga hormonnya bla 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 segala macam. Gitu juga dengan laki-laki. Kenapa laki-laki itu birahian misalnya? Karena hormon makanannya itu bagus ya, menopang tubuhnya sehingga gairahnya itu itu seperti itu. Bukan berarti makan babi jadi babi, makan anjing, enggak gitu. Itu salah, itu enggak ilmiah ya. Tapi tidak bisa kita terima bahwa LGBT itu penyakit. Itu penyimpangan ya, keinginan, pilihan, penyimpangan seksual. Ya. Kalau Katolik sendiri sih menyebutnya oke, kalau misalnya belum melakukan apa-apa, kalau misalnya rasa suka doang ya oke, itu bisa disebut orientasi. Cuman kalau misalnya udah mengarah ke perkawinan, zina, itu baru lah disebut penyimpangan dari hukum Tuhan dan bahkan dosa berat. Ada alasan-alasan kenapa LGBTQ ini tidak saya sepakati. Saya tidak sepakat bahwa itu penyakit. Karena pertama ya, penyakit itu seperti halu ya. Halu itu kenapa bisa jadi penyakit? Contoh, orang yang tadinya minum obat. Obat itu yang membuat kemampuan otaknya itu untuk memikirkan sesuatu yang tidak ada. Maka itu bisa dimaklumi oleh Tuhan. Karena dia sakit, maka dia harus berobat. Usahanya berobat. Orang dalam gangguan jiwa. Kenapa orang dalam gangguan jiwa itu tidak dikenai hukuman? Karena dia dalam gangguan jiwa tuh sakit. Kalau LGBT ini orangnya bukan orang gangguan jiwa, mereka tuh sehat, normal, otaknya, akalnya sehat, tapi keinginannya aja, orientasinya aja menyimpang. Ada beberapa faktor ya LGBT ini. Kalau dia laki-laki biasanya begini. Laki-laki suka sesama jenis itu biasanya karena memang tidak mau bertanggung jawab dengan perempuan. Yang pertama itu. Yang kedua, karena kecenderungan seksual itu ya karena apa ya? Kebiasaan juga, faktor terpengaruh juga dengan yang lain. Itu seperti itu. Ada variasinya juga sih. Ya. Dan tidak karena tidak sabar mengaktualisasikan gairah seksual itu kepada tempatnya, dan belum ada yang mau nikah karena proses pernikahan itu sulit, perempuan juga nggak ada yang mau, akhirnya dipakailah lubang dubur kawannya kan gitu. Misalnya nih mereka ya udah bujang-bujang gitu kan, duit nggak ada ya kan, mau bayar pesundal ya 25.000, sayang juga mau beli rokok kan gitu kan, ya udahlah kau kita gantian aja lah, kau nungging habis itu aku yang nungging, yang penting kita puas. Nah gitu. Begitu yang laki kan, iyalah kan. Nah, jadi berteman akrab laki-laki ini gitu kan, sama-sama pengangguran, dua-duanya nggak punya uang gitu kan. Nah, tapi gairah seksual tak tertahankan gitu kan. Jadi gimana caranya nih kawanku katanya. Oh ya, apa kawanku katanya. Kita akrab nih berdua berteman nih. Terus mana ada? Aku pengen kali nih katanya. Kau kan ada cewek. Oh pacarku nggak mau, dia maunya dikawinin. Sebelum dikawinin dia nggak mau. Nggak bisa pacarmu dipakai. Nggak bisa karena belum dikawinin. Terus tapi aku udah nggak tahan nih. Biar aman lah. Ada lah yang bisa kau lakukan, apa, pinjamkan duburmu dulu. Ya kan, kebanyakan pinjamkan balik duburku gitu ya. Nanti aku pinjamkan. karena nanti aku belikan rokok, kau tenang. Apa katanya, kalau dubur kau yang dipakai kan nggak tahu, orang nggak bisa hamil. Kalau pacarku nanti ku pakai, nanti hamil dia, terpaksa aku bertanggung jawab. Kalau duburmu yang ku pakai kan sakit sedikit aja, paling ambeien katanya, bisa berobat katanya kan. Ya udahlah. Bilang ya, sama temennya. Dibilang sama temennya Uni, nggak bisa Wak, nanti ngengkang belah aku habis itu ya. Enggak, Bapak beda jangan nggak keluar gitu. rumah Kata kawannya nggak gitu. Tapi katanya lama-lama bagus juga ya. Aku perjualbelikan aja duburku. Ada nggak om-om yang udah bosan dengan istrinya kata? Kenapa om-om itu mau sama dubur aku katanya? Iya, om-om itu nggak mau karena punya istrinya udah nggak enak katanya. Hah? Jadi ya kan udah nggak sempit, dubur aku lah makin sempit. Oh ya udah, kalau gitu apa? Bayarlah om 2 juta iPhone om katanya. Memang begitu, realitasnya begitu kawan-kawan. Memang begitu para pecinta lubang tokai ini. Nah, kalau kenapa pendeta ngincar dubur anak kecil? Pertama, anak kecil nggak bisa ngelawan. Kalau dia mensetubuhi perempuan-perempuan, maka nanti minta pertanggungjawaban, melapor ke kantor polisi, hamil lah, bahaya perpuluhan, dipecat jadi. Maka anak kecil yang tidak tahu apa-apalah yang ditumbalkan. Makanya ada lagu Sekuntum Dubur Merah, Gemaran para pendeta, incaran pendeta,
kalau mereka di gereja dubur warna merah, pendeta sangat suka. Dubur warna hitam, pendeta nggak nolak juga. Dubur belang-belang, dan ini boleh juga. Dubur miring-miring, kalau nggak ada yang lain boleh juga. Yang penting dubur, karena itu pendeta suka. Acik-cik-cik. Kenapa pendeta suka lubang dubur? Ternyata jawabnya ada tai-tainya. Ya Allah, Allah maghfirli, ya Allah, Allah maghfirli, ya Allah, Allah maghfirli, ya Allah. Iya lah, ciprat-cipratin telinga aku pakai air suci. Tapi sebetulnya gini loh teman-teman. Gini ya, teman-teman, ikhwan bilang semua. Tuhan itu tidak mempermasalahkan kamu lahir dalam keadaan apapun itu. Tuhan tidak mempermasalahkan kamu lahir dalam keadaan kafir, kamu lahir dalam keadaan penyimpangan. Tetapi yang dipermasalahkan ini, kita punya sifat khiyar, kepilihan. Apakah kita menolak ini, berusaha untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kudratnya kita itu bagaimana, atau kita mengikuti hasrat seksualnya kita? Karena gini, Iya. Tuhan itu tidak mempermasalahkan kamu lahir dalam keadaan LGBT. Tuhan tidak mempermasalahkan kamu lahir dalam keadaan kafir. Yang dipermasalahkan itu, yang masalahnya tatkala kita mati dalam keadaan kafir, kita mati dalam keadaan LGBT. Itu yang jadi masalahnya. Karena hidup ini merupakan satu ujian. Ya Tuhan punya ujian masing-masing untuk kita. Tuhan punya ujian masing-masing untuk kita. Ada yang diuji dari harta, ada yang diuji dari rupa, ada yang diuji dari kekuasaan, ada pula yang diuji dari mana? Dari hasrat seksual. Makanya di sini kami kalau misalkan ada orang yang yang boleh kita bilang gemulai seperti itu, namun dia mempertahankan kelakiannya walaupun dia itu gemulai, no problem bro. Kau ciptaan Allah, kau ciptaan Tuhan. Kau pun tidak meminta hal sedemikian kepada Tuhan. Itu yang terjadi padamu. Yang menjadi permasalahannya, kau mengikuti hasratmu atau kau lebih mementingkan rasionalmu sebagai orang yang beragama. Nah, itu pentingnya. Jadi kami juga gak menjustifikasi mereka. Yang kami justifikasi itu perbuatan mereka. Kita itu mentolerir perbedaan, bukan penyimpangan. Gitu dia. Bener nggak Kak Kim? Bener nggak Uni? Bener banget Kak. Kami tolerir perbedaan, bukan penyimpangan. Mungkin kamu berbeda, tapi kamu tidak boleh menyimpang. Karena apa? Kamu hidup bersosial, kita hidup dalam ruang lingkup keagamaan. Ya kami tidak menjustifikasi kamu lahir dalam keadaan itu, no problem bro. Itu bukan aib, no problem. Tapi yang jadi aib ketika kamu melakukan hal yang sedemikian. Setuju nggak? Setuju. Kalau menurut pandang aku sendiri sih ya, kalau orang udah suka sama cewek walaupun dia cewek, atau suka sama cowok walaupun dia cowok, ya setidaknya lu nahan diri lah gitu di lingkup dengan negara yang berlandaskan agama begini. Dan kalau misalnya dia tuh tahu negara ini tuh undang-undangnya terkonstruk untuk menikah dengan pria dan wanita, ya kalau misalnya dia suka sama sesama jenis, ya lebih baik tahan atau hidup selibat. Itu kataku sih, dan saran gue. Diskriminasi itu nggak boleh. Cuman ya itu. Ya, karena Uni juga ada aktivitas ya Dek ya, Asran sama Kim ya. Sorry, terima kasih udah nemenin Uni ya. Uni ada keperluan nih, istilahnya itu untuk persiapan menuju kampus ya. Duh, bentar lagi kuliah lagi ya. Ada aja ya. Ya itulah nama. Tapi ya itulah rezeki dari Allah, ilmu rezeki ya, kemanisan itu rezeki, suami juga rezeki ya. Yang belum mudah-mudahan lah ya. Aduh, saya membayangkan. Uni cari beasiswa di Malaysia Uni, biar bisa di sana. Cari beasiswanya apa di Malaysia nih? Uni dulu lah, Uni dulu selesaikan Uni apply segala macam, ini aja belum selesai lagi. Insyaallah kalau sudah mulai duduk di kampus nanti coba Uni tanya-tanya lah. Mudah-mudahan ada beasiswa. Ya doakan aja lah Uni lancar dulu ya. Karena
apa ya namanya, masuk ke dunia perkampusan ini tuh kita harus serius. Jadi memang harus dikurangi lah diskusi-diskusi di ruang publik, karena waktu saya sangat terbatas. Diskusi ruang publik ini cuma hobi teman-teman ya, saya jadikan hobi ya, bukan saya jadikan sebagai, memang tupoksi kita tuh berdakwah, tapi kita harus tahu platform yang kita gunakan ini kan TikTok ya. Di TikTok ini kan apa namanya, banyak orang-orang yang nggak nyari ilmu, banyak orang cari hiburan. Nah, terkadang kita selipkan dialog kita itu dengan hiburan, walaupun hiburannya menggunakan dubur ya, tapi maaf, maklumi lah ya. Ya, mudah-mudahan saya masih ada waktu banyak lah. Paling tidak saya memang paling tidaknya saya itu mendedikasikan waktu paling nggak 3 jam satu hari itulah untuk untuk diskusi Kak Komal. Tapi ya tentu waktu yang lain tuh tersita untuk yang lain ya, kayak urusan tentang perkuliahan, apalagi ini ada beban tanggung jawab dari pekerjaan juga yang harus diselesaikan, belum lagi banyak lah ya, nggak ada yang mau bantuin saya gitu ya, nikahin lah bang, cepet lah bang, adik bang, au bang. Oh bang Au. Iya, oh au abang au, adik nggak bang, au bang. Gitu ya, gitu ya. Jadi memang begitu teman-teman ya. Aduh. Jadi gitu teman-teman ya. Karena seorang wanita ini nggak bisa menjadi laki-laki itu, nggak bisa. Dia nggak bisa mengemban semuanya. Dia perempuan manja kayak aku. Gitu ya. Gitu, harus ada yang backup, harus ada yang backup. Tak Gitu ya. sentil ginjal mumi. Oke lah ya, yang di YouTube kita matikan dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube. Yang di YouTube. Iya kita tunggu ya bang ya. Kita kalau misalkan nggak ada undangan nih, tak tantrum kita bang. Jangan nikah uni laki-laki itu menyusahkan. Tapi uni patriarki, Enggak Irma. ya? Uni Enggak uni ya? patriarki, Enggak ya? Irma. Ya, uni patriarki karena uni percaya arijalu qawwamuna 'alan nisa. Uni percaya laki-laki itu makhluk sempurna yang Allah titipkan di dunia ini, karena manusia pertama laki-laki diciptakan oleh Allah itu bahkan diperintahkan makhluk waktu itu bersujud kepada beliau, saking pria ini adalah makhluk luar biasa ya. Kita nggak bicara laki-laki tai ya. Kita bicara laki-laki mulia yang dimuliakan oleh Allah, memuliakan dirinya. Karena laki-laki itu beda teman-teman. Ketika dia lahir ke dunia, dia mencari nilai. Kalau perempuan itu sudah menilai dari awal ya. Gitu. Jadi arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi saya itu orang yang sangat memuliakan kaum pria, bukan laki-laki tai tapi. Karena ada istilah laki, ada istilah laki. Jadi gitu ya. Jadi ada banyak istilah ya teman-teman ya. Iya. Ada laki-laki. Iya, ada laki. Dan jangan salah. Ketika kalian melihat ada orang-orang yang terlihat seperti laki-laki ya, pada dasarnya itu bukan laki-laki. Tampangnya seperti laki-laki, mulutnya kayak lebih parah lagi daripada dulu. Ada itu begitu. Contoh lagi ini ya, kita tengok ini. Halo, David. Iya Kak, selamat siang. Iya, perkenalkan nama dan agamanya David dan tujuan naik ke sini. Saya David dari Jambi. Saya tujuannya sedang ingin belajar. Agamanya. Saya Kristen. Oh, Saya ingin Kristen. belajar Kristen ajaran kasih. Why? The most killing religions in the world. Yang Ya. Kenapa Kak? Why-nya itu bukan dikasih tanda tanya. Kristen ajaran kasihnya, seharusnya why-nya yang dikasih tanda tanya. Ya nggak apa-apa. Udah, yang penting kami bertanya, kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih? Karena Tuhannya adalah kasih. Berarti kalau Tuhannya kasih maka orangnya pasti kasih gitu. Ya. Inilah. Nggak apa-apa. Standar kita kan beda ya. Karena kalau di dalam pandangan si David mungkin melihat umat itu lihat Tuhannya. Misalnya Tuhannya cabul, berarti umatnya juga cabul, kan begitu ya. Mungkin begitu cara berpikirnya, mungkin begitu. Nah, sekarang kita coba bedah logikanya. Ketika Yesus mengatakan perempuan Kanan di luar Yahudi itu anjing, berarti begitu juga kelakuan umatnya. Terima kasih. Boleh saya jelaskan?
Ya, silakan. Sorry. Saya cuma mau minta jawaban karena kalau menjelaskan di sini wajib buka kamera. Buka kamera saya buka. Iya, wajib buka kamera. Menjelaskan di sini wajib buka kamera ya. Jadi kalau di sini. Jadi terima kasih buat kesempatan. Jadi ada kata anjing. Sebenarnya peraturan di Israel, di luar Israel itu anjing. Arab anjing, Indonesia anjing. Orang Batak juga anjing. Ya, semua anjing di luar Israel. Anjing. Para juga Si Unirifa ini pun anjing sebenarnya. Iya, Di menurut Israel. Yesus ya, menurut Yesus ya. Bukan peraturan Israel. Oke, peraturan Makanya- Israel. Tapi bentar. Saya lagi sebentar dulu. Setahu saya, Yesus itu tidak memakai aturan Israel, tapi dia memakai hukum Torah tuh. Gimana itu? Apa bedanya hukum Torah dengan? Itulah itu makanya dibilang tadi si Unirifa ini hukum lonte. Torah itu. Makanya kayak anjing. Mama kau juga Lonte. anjing. Mama kau juga lonte kan? Mama kau juga anjing kata Yesus. Memangnya? Karena menurut Yesus mama kau anjing lonte karena lonte lebih dulu masuk surga. Dan kau muka kau mirip anjing kali. Mirip. Inilah dia teman-teman, ini kalau ke anjing-anjingan begini teman-teman ya. Kalau udah ke anjing-anjingan Menggonggong ya, begini teman-teman, menggonggong ya. menggonggong. Menggonggong. Kuku gitu. Ini ke anjing-anjingan begitu ya. Jadi gitu. Jadi di awal ke anjing itu akan terlihat seperti anjing, akan terlihat ekornya seperti anjing. Ya. Aduh, berarti dia Begitu kalau ya. melihat- Jadi memang betul ya. Kristen tadi mengimani bahwa menurut Israel yang notabenenya sukunya Yesus, semua manusia itu anjing dan lonte. Wow. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.